Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih jauh Ibu membahas mengenai materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mau mengingatkan tetap selalu patuhi protokol kesehatan karena bumi kita tercinta masih menghadapi masa pandemi. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingat apa saja protokol kesehatan yang harus selalu kita patuhi? Yang pertama, yaitu memakai masker, terutama ketika kita keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak, terutama ketika kita berada di pusat keramaian. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas keluar rumah. Selanjutnya, mari anak-anakku simak materi yang akan Ibu sampaikan kali ini di bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Di kelas 8, tentunya kalian sudah mempelajari tentang kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Nah, masih ingat apa saja bahan kerajinan dari limbah keras organik dan organik? Contohnya seperti patok kelapa, sisik ikan, tulang ikan, kerang, ataupun bekas minuman kemasan, kaleng, ataupun botol plastik. Nah, kali ini Ibu akan membahas lebih banyak mengenai bahan keras yang bukan berasal dari limbah. Untuk kompetensi dasar, pembelajaran kita kali ini 3.1 mengenai pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras. Selanjutnya, 4.1 menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan bahan keras yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan proses pembelajaran, diharapkan anak-anak semua mampu memahami jenis, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras sesuai dengan potensi daerah setempat. Masuk ke materi mengenai kerajinan bahan keras. Apakah ada yang sudah tahu mengenai kerajinan bahan keras? Apa itu kerajinan bahan keras? Nah, ini merupakan salah satu contoh produk kerajinan yang terbuat dari bahan keras. Jadi, kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, kuat, padat, dan tidak mudah untuk dibentuk. Contohnya kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Nah, contoh di depan ini merupakan produk kerajinan yang terbuat dari apa? Ayo. Nah, ya, ini terbuat dari bambu. Selanjutnya, mengenai prinsip kerajinan bahan keras. Nah, prinsip kerajinan bahan keras ada 3. Salah satunya yaitu keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ini merupakan 3 prinsip dalam kerajinan bahan keras. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan yaitu berbeda dari yang lain karena memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya bahan kayu memiliki keunikan tekstur atau serat kayu yang sangat unik yang tidak dapat ditemukan pada bahan kerajinan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang lain masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Nah, contoh gambar di depan ini merupakan salah satu karya fungsi pakai berupa alat makan yang terdiri dari sendok, garpu, mangkuk. Sedangkan karya fungsi hias contohnya bisa berupa hiasan dinding, jam dinding, dan karya lainnya yang terbuat dari kayu yang memiliki nilai estetika. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Salah satunya yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Produk dengan nilai fungsional contohnya seperti gambar di depan. Gambar di depan merupakan sebuah keranjang
keranjang yang terbuat dari rotan. Keranjang rotan ini memiliki nilai fungsional karena bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu produk dengan nilai informatif. Contoh gambar di depan ini merupakan salah satu kerajinan yang memiliki nilai informatif. Ini contoh di depan merupakan kerajinan pin yang terbuat dari kaleng. Dari pin ini, informasi apa yang bisa kita dapatkan dan apakah betul? Ini merupakan sebuah karya yang memiliki nilai informatif. Nah, dari sebuah pin ini, kita bisa mendapatkan informasi. Informasinya bisa berupa tulisan, simbol, gambar, dan lain sebagainya yang memang memiliki nilai ataupun unsur informatif. Selanjutnya, yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Nah, contoh di depan ini merupakan sebuah karya kerajinan dengan bahan keras. Ini merupakan kerajinan lukis kaca. Lukis kaca ini menceritakan sosok Mahabharata dengan nilai simbolik. Kalau kita lihat secara cermat, lukisan ini menunjukkan sosok Mahabharata yang gagah berani. Nah, itu merupakan salah satu unsur simbolik yang terkandung dalam lukisan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, yaitu produk dengan nilai prestise atau wibawa. Nah, di sini Ibu mencontohkan produk yang memiliki nilai prestise. Ini contohnya sebuah tas. Kenapa tas ini memiliki nilai prestise? Karena tas ini terbuat dari bahan kulit. Tentunya harganya pun cukup mahal. Dan ini kulitnya bukan sembarang kulit karena terbuat dari kulit hewan yang asli. Sebetulnya tidak hanya tas saja yang memiliki nilai prestise, bisa juga berupa jam tangan, ikat pinggang, ataupun dompet, di mana ketika seseorang menggunakan produk-produk tersebut, dia memiliki rasa bangga. Tentunya setiap orang normal membutuhkan penghargaan diri dan penghargaan dari lingkungannya. Biasanya semakin tinggi status dan kedudukan seseorang, semakin tinggi pula kebutuhan prestisenya. Materi berikutnya yaitu mengenai aspek rancangan dalam produk kerajinan. Aspek rancangan dalam produk kerajinan meliputi faktor teknis. Faktor teknis terdiri dari metode produk yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomis meliputi pemasaran yang tahan persaingan, distribusi, hak cipta, nilai jual, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga, faktor ergonomis. Faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Faktor sains dan teknologi terdapat unsur kebaharuan atau temuan baru, yaitu adanya inovasi atau modifikasi dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika meliputi bentuk yang indah, selanjutnya memiliki daya pikat dan adanya keserasian. Yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan Ibu bahas yaitu mengenai teknik. Teknik yang kita gunakan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan keras sangat bervariasi. Di antaranya kita bisa menggunakan teknik ukir, teknik anyam, teknik potong sambung, teknik lukis, dan berbagai teknik lainnya. Tentunya dari beragam teknik kerajinan untuk bahan keras ini, kita mesti menyesuaikan dengan bahan atau media bahan kerajinannya. Contohnya, ketika kita akan membuat sebuah kerajinan dari kayu, tentunya kita tidak bisa menggunakan teknik anyam. Jadi, ketika kita akan membuat produk kerajinan dari kayu, tentunya teknik yang bisa kita gunakan berupa teknik ukir, teknik potong sambung, ataupun teknik lukis. Sebelum Ibu menutup materi kita kali ini, mari kita simpulkan. Kesimpulannya, kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, kuat, padat, dan tidak mudah untuk dibentuk. Contohnya seperti kayu, bambu, rotan,
kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Demikianlah kesimpulan materi kita kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.